Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Judul renungan kita pada hari ini adalah turut menderita. Seorang berkata mengikut Yesus itu sebenarnya mudah saja kok. Dia ke kanan, kita ikut kanan, dia ke kiri, kita ikut ke kiri. Terus kalau Yesus terjun ke sungai bagaimana? Jatuh temannya, ya gak mau lah. Siapa yang mau diajak terjun ke sungai? Sautnya cepat. Sebagian besar orang akan menghindari penderitaan sebisa mungkin. Namun Paulus mendorong Timotius agar kuat menderita demi pelayanannya dalam memberitakan Injil. Timotius diharapkan mampu menunjukkan sikap layaknya prajurit setia bagi Kristus yang berjuang dengan komitmen yang penuh pada Kristus. Seperti olahragawan yang harus bertanding sesuai dengan aturan supaya beroleh medali, seperti petani yang harus bekerja keras sebelum mendapat menikmati hasil usahanya. Yesus menyelamatkan manusia melalui jalan penderitaan. Namun alih-alih memaknai penderitaan sebagai proses dari Tuhan, banyak orang menghindari penderitaan karena menganggapnya sebagai ketiadaan berkat Tuhan. Pikirnya, bukankah Kristus telah menderita bagiku supaya aku tidak lagi menderita? Anggapan ini benar jika dimaknai dengan benar. Yesus telah berkorban demi menebus dosa, maka kita tidak perlu menderita karena dosa. Sayangnya kita sering lupa bahwa hidup merdeka dari dosa bukan berarti bebas dari penderitaan. Bahkan menghidupi kebenaran dan kekudusan menuntut kita berani menghadapi banyak penderitaan duniawi. Dengan demikian, menderita karena Kristus adalah bagian dari iman. Kita memerlukannya untuk berproses menjadi pribadi yang sabar, tekun, dan tangguh. Tuhan rindu kita melayani tanpa perlu memikirkan diri sendiri. Sayangnya kita lebih memikirkan diri sendiri sampai lupa melayaninya. Ya, kita akan membahas, adakah Anda pengikut Kristus yang sejati? Apa kriteria pengikut Kristus yang sejati? Ayatnya diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, di ayat pertama dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara, langsung saja ada pertanyaan, dari manakah sumber kekuatan kita? Ada banyak orang yang ketika seorang itu dipuji, orang itu bisa kuat gitu ya. Tapi kelemahan daripada cara ini adalah kekuatan kita itu tergantung pada pihak eksternal. Sama juga kalau orang yang mengandalkan sumber kekuatannya itu pada uang, atau pada popularitas, atau pada sesuatu yang tidak everlasting. Sukacitanya dia itu tidak bisa bersukacita senantiasa. Firman Tuhan jelas lebih unggul mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Kita bertanya-tanya, kok bisa bersukacita senantiasa ini gimana caranya? Sukacita yang stabil atau kekuatan yang stabil adalah menggantungkan diri kita atau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada pihak yang abadi, pihak yang eternal, yang tidak terpengaruhi oleh keadaan atau situasi apapun juga.
karena dia adalah sang pencipta daripada keadaan tersebut. Jadi, itulah sebabnya, jadilah kuat, nggak cuma nyuruh jadilah kuat, tetapi ada anak kalimatnya, yaitu apa? Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi, jikalau Anda berada di dalam Kristus Yesus, Anda akan merasakan ada kekuatan yang menopang kehidupanmu. Apakah selama ini saudara sudah menjadikan Yesus Kristus itu adalah sumber pengharapan saudara? Sumber daripada segala pengharapanmu, dan yang terpenting, sumber segala kekuatanmu. Itu adalah di dalam Yesus. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai. Saudara, ini berbicara tentang tongkat estafet suatu ajaran. Jadi, Timotius ini kan sudah dengar daripada Paulus, gitu. Jadi suatu ajaran itu harus siap untuk dikoreksi. Karena apa? Ini ada kata-kata frasa di depan banyak saksi. Jadi, ajaran Paulus itu disampaikan di depan banyak orang, supaya bisa dilakukan cross-check. Apakah memang benar ajaran Paulus ini benar atau tidak? Saudara tidak peduli siapa yang mengajar ya. Apakah saya yang mengajar, ataukah pendeta besar yang mengajar, ataukah orang yang bule, atau orang Asia, atau orang dari mancanegara lainnya yang mengajar. Tidak peduli siapapun yang mengajar. Asalkan ajarannya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa diterima. Ya. Jadi ajaran itu selain harus bisa di cross check, hal yang kedua adalah yang kalimat berwarna biru. Percayakanlah itu, ajaran itu ya, kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi ajaran itu harus diteruskan pada orang yang memang cakep untuk ngajar ya. Kalau suatu ajaran itu diteruskan pada orang yang hatinya tidak rindu untuk ngajar, atau tidak memiliki kerinduan sih, tapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengajar, maka ajaran itu tidak akan maju pesat dalam perkembangannya. Jadi harus memiliki kombinasi ini, yaitu apa? Ajaran itu harus disebarluaskan kepada orang yang memang cakap mengajar orang lain. Bukan berarti yang boleh mendengar pengajaran ini hanya orang-orang yang cakap mengajar, bukan. Tetapi dalam hal meneruskan ini kan bicara tentang tongkat estafet. Jadi para penerus-penerus pengajar, ini harus orang yang benar-benar hatinya memiliki kerinduan untuk ngajar orang lain. Dan dirinya sendiri juga mau belajar. Jangan sampai maunya ngajar, tetapi dirinya tidak pernah belajar. Nah ini repot. Saudara tidak akan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Jangankan jadi batu sandungan, mungkin jadi guru sesat mungkin kalau misalkan tidak mau belajar dengan baik. Berikutnya ayat 3. Ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Ini ya. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Diilustrasikan pengikut Kristus itu kayak prajurit ya. Ayat 4 ini dikatakan, prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi jikalau kita mementingkan diri kita sendiri, kenyamanan diri kita sendiri, maka besar kemungkinan kita itu tidak bisa menggenapi rencana Allah. Karena pengikut Kristus yang sejati adalah pengikut Kristus yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mengarahkan seluruh pandangannya dan visinya kepada tujuan ilahi. Contoh ya, Yesus Kristus rela menderita dengan meminum cawan penderitaan di kayu salib untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau Yesus itu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja, maka yang terjadi dia tidak akan mati di kayu salib, tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan. Dan seluruh manusia akan tetap berdosa dan tidak memiliki juru selamat. Hal yang kedua adalah contoh murid-murid Yesus yang rela menderita. Bahkan semuanya meninggal karena penderitaan, kecuali Yohanes ketika memberitakan Injil Tuhan. Thomas
mati di India. Matius itu mati di Afrika Utara. Petrus disalib terbalik di Roma. Jadi semuanya ini menderita. Penuh dengan penderitaan. Mengapa kalau mereka menderita? Justru karena mereka memiliki iman kepada Kristus. Maka orang lain itu tidak suka dengan keberadaan mereka. Saudara, ada banyak orang yang tidak suka dengan keberadaan ketika kita menyatakan diri sebagai orang Kristen. Ada banyak orang yang merasa terganggu kalau misalkan kita tuh berbicara tentang Tuhan. Karena benih keberdosaan yang ada dalam setiap manusia itu menghalangi dia untuk tertarik terhadap hal-hal kerohanian. Saudara tidak mungkinlah tertarik dengan tulus. Sekali lagi saya ulang ya. Tertarik dengan tulus kepada hal-hal yang bersifat rohani. Gak mungkin. Kalau misalkan Roh Kudus tidak hidup di dalam hidupmu dan melahirbarukan engkau. Gak mungkin. Gak mungkin tertarik. Karena dunia ini sudah cukup banyak yang membuat orang itu tertarik itu ya. Entah itu di meja judi, atau di pelacuran, atau dimanapun yang memuaskan daripada hawa nafsu manusia. Itu adalah kepuasan-kepuasan duniawi yang dunia memang sedang tawarkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi pengikut Kristus yang sejati, ketika kita berani berkata, itu tidak benar di hadapan Tuhan, itu berdosa, maka kita dimusuhi orang banyak. Mungkin dianggap sok suci lah, atau dianggap munafik lah, dan lain sebagainya. Saudara, menjadi pengikut Kristus yang sejati, bersiap-siaplah untuk menerima cemooh dan aniaya. Berita Injil yang sejati ini penting sekali ya. Ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara, kenapa ayat 8 ini penting sekali ya? Karena fokus khotbah itu harus Yesus. Bukan yang lain. Bukan pula kesaksian hidup seseorang, bukan. Ingat ya, fokus khotbah. Bahkan kalaupun mau menceritakan tentang kesaksian seseorang, harus dikaitkan dengan Yesus Kristus. Kenapa kok harus dikaitkan dengan Yesus Kristus? Karena yang menjadi berkat bagi orang lain itu adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika orang yang tidak percaya atau belum percaya Tuhan itu melihat kehidupan kita, mereka bisa melihat Kristus. Itu adalah kesempatan yang paling baik untuk melakukan pemberitaan Injil pada orang-orang yang melihat kehidupan kita. Jadi jangan sampai Injil salib Kristus itu diganti dengan Injil model-model Injil motivasi. Injil yang khotbahnya itu memotivasi orang, tapi lebih ke arah psikologi modern. Atau Injil-Injilnya itu khotbah-khotbahnya itu berisi tentang kesuksesan. Yaitu aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, tidak mungkin ada penderitaan. Padahal firman Tuhan ini tuh barusan bicara tentang penderitaan sebagai pengikut Kristus. Nah, masa firman Tuhan ini salah? Atau Injil Human Potential Movement. Injil yang gerakan-gerakan untuk apa ya? Membangkitkan rasa percaya diri. Ya toh? Ada sih model-model kayak gitu tuh. Khotbahnya paling puter-puter kayak gitu, tapi tidak pernah menggali ayat Alkitab apapun. Jadi menggunakan ayat Alkitab itu sebagai pemanis. Bukan sebagai yang paling inti yang harus digali dan dicari tahu maknanya dan ditaati dengan kesungguhan hati yang terdalam. Saudara, saya mengajak, marilah kita kembali ke ajaran yang asli, yang ortodoks tentang Kristen. Yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Membawa keselamatan bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Itu adalah Injil yang sejati. Saudara perhatikan baik-baik Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia
dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini Injil yang sejati. Injil yang sejati berbicara Yesus Tuhan, kebangkitan Kristus, kematian Kristus. Ayat 10, karena dengan hati itu orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang itu mengaku dan diselamatkan. Saudara, bagi Anda yang belum percaya kepada Kristus dan saudara sedang mendengarkan daripada siaran YouTube ini, saya dorong bagi Anda sekalian untuk menerima Yesus Kristus untuk pertama kalinya di dalam hidupmu dan sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada penebusan, sehingga engkau tidak harus menanggung dosamu sendiri, karena jikalau engkau menanggung dosamu sendiri, Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Setiap manusia akan mengalami kematian kekal, jikalau dia tidak memiliki juru selamat yang menebus segala keberdosaannya. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara, dari sini kita lihat ya, justru ketika Paulus itu memberitakan kebenaran, maka dia itu menderita. Jadi penderitaan itu tidak kenal apakah orang itu benar atau orang itu salah. Karena orang salah bisa menderita juga pasti. Misalkan bunuh orang, ngawur-ngawur, ya menderita pasti dia. Di penjara seumur itu atau dijatuhi malah bisa jadi hukuman mati. Tapi di sini juga orang benar. Seperti Paulus memberitakan Injil justru karena menderita juga. Dibelenggu seperti seorang penjahat. Karena para penguasa pemerintah saat itu tidak suka dengan adanya pemberitaan Injil. Nanti mungkin pikir mereka bentuk sekte baru, repot ini. Jadi Paulus mengajarkan bukan kehidupan fisiknya yang terpenting. Tadi kan terbelenggu ya. Tapi apa yang dia sudah lakukan yaitu memberitakan Injil. Inilah yang memang harus tidak terbelenggu. Saudara, di zaman di mana dunia YouTube ini berkembang pesat, saya sangat bersyukur sekali. Karena setiap orang di seluruh penjuru bisa mengakses daripada video-video YouTube, terutama bagi yang hamba-hamba Tuhan yang setia memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Sehingga memungkinkan sekali bagi orang yang jiwanya sedang haus di sana tentang kebenaran. Yang tidak mengerti tentang kebenaran. Yang sedang mencari kebenaran yang sejati. Maka Tuhan bisa pertemukan melalui video-video di YouTube. Itulah yang dimaksud firman Allah tidak terbelenggu. Melintasi segala zaman. Melintasi segala tempat. Apalagi sekarang ada live streaming. Gitu ya. Jadi orang bisa mengikuti secara langsung. Seluruh di luar negeri juga bisa mengikuti, cuma beda jam saja. Asal jamnya cocok itu bisa saja mengikuti. Jadi gunakanlah media-media seperti ini untuk menjadi sarana untuk pekabaran Injil, untuk memberitakan terang Injil Kristus kepada setiap orang yang belum percaya kepada Dia. Ini karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, kenapa kok Paulus ini sabar dalam penderitaan? Paulus rela bertahan di tengah penderitaan dengan tujuan untuk melayani orang yang sekarang belum terima Yesus, tapi sebenarnya mereka adalah orang pilihan. Kita tuh tidak tahu apakah seorang itu orang pilihan atau tidak. Nobody knows about that. Yang kita tahu adalah kita harus memberitakan Injil sesuai dengan Matius 28 ayat 19-20. Sehingga ketika kita memberitakan Injil dan itu random, kita tidak mengerti, bahkan kenal pun tidak orang itu siapa. Apakah permasalahan ditolak, itu tidak masalah. Tetapi setidaknya orang tersebut sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus bisa pakai apa yang dulunya pernah dia dengar tentang firman Tuhan. Itu bisa Roh Kudus pakai untuk mempertobatkan dia. Mungkin di lain kesempatan. Bukankah ada perkataan, aku menanam, Apolos yang menuai. Bisa juga engkau sekarang sedang menginjili. Tapi orang lain yang menuai
Maksudnya jadi jemaat bagi orang lain. Tapi engkau tidak pernah mengetahui bahwa dia itu dituai oleh orang lain. Tidak masalah. Karena apa? Karena kita saudara dalam Kristus Yesus. Gitu ya. Saudara tidak peduli dalam suatu tim sepak bola yang cetak gol siapa. Yang penting meraih 3 poin. Raih 3 poin dalam setiap pertandingan liga terus menerus. Maka niscaya engkau pasti akan juara. Betul ya? Apakah yang cetak gol perlu diperhatikan? Tidak perlu. Yang penting timnya tuh menang. Gitu ya. Kan ironis sekali misalkan dia punya pemain penyerang tersubur di dunia. Penyerang terbaik. Tapi timnya gak pernah juara. Nah, repot lah kayak gini. Ya. Oke, lanjut. Kematian yang membawa kehidupan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Mati dengan dia artinya adalah mati bagi dosa. Jadi kuasa dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita. Sebelum kita percaya pada Kristus, maka dosa menjadi raja atas hidup kita. Kuasa dosa itu aktif. Atau kuasa dosa itu hidup mengontrol kehidupan kita. Nah, karena itu adalah dunia sebelum. Ketika Kristus menjadi raja, maka kuasa dosa itu lenyap, hilang. Karena yang jadi raja bertahta itu adalah Kristus, bukan lagi iblis. Hiduplah dengan dia. Kehidupan kita yang sekarang ini hanya untuk dia. Kehidupan kita sudah dibeli dengan darah Kristus. Dan hutang kita sudah lunas dibayar. Saudara, jikalau Anda berhutang sangat banyak dan sangat besar sekali, dan ada orang yang bayari hutangmu, kira-kira sikapmu terhadap orang yang bayari hutangmu itu seperti apa? Acuh tak acuh? Atau Anda rela menyerahkan hidupmu untuk mengikut daripada sang pembebas hutang? Tentunya pilihan kedua kan, yang normal. Kecuali ada orang yang tidak normal ya sudah. Ibaratnya ya senang, salah siapa kamu bayar? Oh aku nggak minta kok. Loh, orang yang seperti ini repot ya. Sangat individualis sekali, tidak kenal ucapan terima kasih. Nah, ayat 12-13 ini kita nyelidiki pola kalimat yang tidak konsisten ya. Maksudnya apa ya? Kalau Anda perhatikan ya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Wajar ya? Jika kita tidak setia, harusnya kan kalau mengikuti pola yang atas, dia juga tidak setia. Tapi tidak seperti itu kalimatnya. Dia tetap setia. Karena dia, Allah itu, tidak dapat menyangkal dirinya. Mengapa ketika kita menyangkal, maka balasannya adalah Allah juga akan menyangkal. Tetapi ketika kita tidak setia, balasannya bukannya Allah tidak setia, tapi justru dia tetap setia. Kemudian dikasih keterangan, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya apa gitu ya? Satu slide terakhir. Dari Wilmington Bible Handbook. Pasal yang kedua ayat 12-13. Ini bisa kelihatan bertentangan. Karena pola kalimat yang tidak konsisten itu. Ini merupakan salah satu penafsiran yang memungkinkan. Pertama, jika kita menyangkal Kristus, artinya jika kita menyangkal atau menolak untuk memberikan Kristus menjadi tempat yang pertama dalam hidup kita, ia juga akan menyangkal kita. Artinya, kita akan mengalami kehilangan pahala kita dalam kursi penghakimannya. Tetapi tidak peduli bagaimana tidak setianya kita. Artinya tidak peduli bagaimana banyaknya kita melupakan atau melalaikan dia. Dia itu tetap setia dan tidak pernah menyangkali dirinya. Artinya dia tidak pernah mundur dari janjinya untuk menyelamatkan kita. Saudara, itu tafsiran untuk mengharmonisasi dari ayat 12 dan 13 dari Wilmington's Bible Handbook. Begitu ya, semoga penjelasan ini bisa menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati.